Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nanda dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang didosenkan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nureni SMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Efrendi Aridayani SM. Alasan penghapusan pidana atau status legal grounds merupakan alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana karena yang pertama tidak memenuhi rumusan delik, yang kedua orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, alasan tersebut dapat terjadi karena yang pertama, tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, tidak ada kesalahan. Dasar hukumnya yang pertama, alasan pemaaf, dan yang kedua, alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat meniadakan melawan hukum atau seolah-olah dibenarkan. Contohnya, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, alasan pembenaran umum, yaitu overmatch atau daya paksa. Yang kedua, lubid atau letusan atau belaksa. Yang ketiga, melaksanakan perintah jabatan. Dan yang keempat, melaksanakan perintah undang-undang. Selanjutnya, alasan pembenaran khusus. Alasan pembenaran khusus dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, dokter dan wasit yang menghadiri pertandingan perkelahian dengan tujuan olahraga maka diperbolehkan. Asasnya, voluntary injury. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum karena terpaksa. Dan yang terakhir, dihina dengan putusan hakim. Selanjutnya, alasan pembenaran yang diatur di luar undang-undang, yaitu yang pertama, contohnya ares dokter hewan. Yang kedua, kewenangan jabatan. Yang ketiga, penyelidik ilmiah. Dan yang keempat, hukuman disiplin. Selanjutnya, alasan pemaaf. Alasan pemaaf dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf yang diatur di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, didasarkan kualitas atau keadaan tertentu, contohnya tidak dapat bertanggung jawab. Yang kedua, daya paksa dalam arti sempit. Yang ketiga, bela paksa yang melampaui batas. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya, alasan pemaaf khusus dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, mempersiapkan, memperlancar perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, pembujukan kembali yang gagal. Yang ketiga, tidak melapor kepada yang berwajib apabila ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan. Dan yang keempat, perbuatan pencurian antar suami istri. Selanjutnya, alasan pemaaf di luar undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apabila tidak ada kesalahan sama sekali atau kekeliruan. Dan yang kedua, alasan pidana liputan. Selanjutnya, daya paksa atau overmatch, yaitu setiap kekuatan atau paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahankan. Yang pertama, daya paksa absolute vis atau absolut merupakan daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahankan baik secara fisik maupun secara psikis. Selanjutnya, syarat daya paksa absolute vis absoluta, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pertentangan antara kedua kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Dan yang ketiga, pertentangan antara kedua kewajiban hukum. Yang kedua, bela paksa yang melampaui batas. Syarat bela paksa yang melampaui batas yaitu marah atau emosi yang meledak. Selanjutnya, alasan melaksanakan perintah undang-undang, yaitu karena perbuatan itu diatur oleh undang-undang atau dibenarkan oleh undang-undang. Selanjutnya, alasan melaksanakan perintah jabatan, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah apabila antara yang diperintah dan yang memerintah mempunyai hubungan kerja. Selanjutnya, alasan penghapusan di luar undang-undang diatur oleh yang pertama, jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang kedua,
yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan sama sekali. Yang terakhir, alasan pembenar. Contohnya hukuman disiplin, yaitu hukuman yang ditetapkan pada seseorang yang ada hubungannya dalam rangka membentuk disiplin. Sekian review materi dari saya.